Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Durroh Nafisah dan seluruh mungkin sivitas akademika ya UIN Saizu Purwokerto maupun teman-teman RMI. Ini diborong para mahasiswanya, terima kasih, dan tentu saja seluruh pemirsa atau jamaah setia dari Zoom Tadarus Subuh pada pagi hari ini. Ini mungkin sesi terakhir ya terkait dengan isu relasi seksual yang tentu saja pada konteks Islam itu hanya berlaku pada pernikahan. Jadi judul tentang konsensual seks di sini atau seksual konsen atau apapun istilahnya adalah pada ruang yang dihalalkan dalam Islam, yaitu pernikahan. Bagaimana kita memandang hal tersebut ya, karena kita tahu dunia ini seperti terbelah menjadi dua. Seperti pilpres saja, hanya ada satu dan dua. Yang satu mengatakan bahwa seks itu kewajiban istri, sehingga kapanpun, dimanapun, itu istri harus melakukan sebagai kewajibannya dan merupakan hak suami sepenuhnya. Pernikahan membuat seorang suami memiliki hak penuh atas seks dan istri memiliki kewajiban penuh terhadap suami dalam hal seks ini. Ini satu partai, yang partai ini kemana-mana membawa agama, membawa tafsir untuk memastikan laki-laki memperoleh haknya dan perempuan menjadi sulit untuk bisa menikmati, merasakan seks maupun waktu luang dan lain sebagainya. Nah, ini partai A. Partai B-nya juga ada teman-teman yang mengatakan bahwa seks adalah hak tubuh seseorang, bahwa tubuhku adalah milikku, maka tidak boleh ada yang meminta, mengganggu dan lain-lain, terserah saya gitu. Saya mau ya ayo, nggak mau ya bukan urusan masing-masing. Sehingga ini juga lalu menggunakan dengan istilah haknya yang sangat penuh itu untuk menjadikan pernikahan jadi seperti tidak ada gunanya. Karena ya masing-masing akan mempertahankan haknya. Kalau perempuan mengatakan ini tubuhku, maka hakku terserah aku. Laki-laki juga bisa jadi akan berbilang begitu, ini hakku, tubuhku, uangku, kamu jangan minta bantuan ke saya. Sehingga yang terjadi adalah egoisme masing-masing. Maka tidak ada lalu gunanya menikah itu. Jadi partai B ini bisa jadi muncul karena kritik dan dekonstruksi terhadap partai A ya. Tetapi kalau artinya betul-betul hak sepenuhnya atas dirinya sehingga tidak ada orang lain yang punya hak sama sekali, maka ya memang pernikahan itu nggak ada gunanya seperti sebelum menikah saja gitu loh. Padahal menikah itu kan kesadaran adanya diri, adanya orang lain, adanya diri, adanya pasangan. Ketika ada kesadaran, maka artinya kita sudah harus memiliki seni untuk berpasangan. Seni untuk mengetahui bahwa dalam hak diri ada hak pasangan, dalam hak pasangan ada hak diri. Bagaimana ngelolanya itu? Tentu tidak boleh menghancurkan hak diri, tapi juga tidak boleh menafikan sama sekali hak pasangan. Nah, ini yang antara partai A dan partai B yang sama-sama konservatif, anggaplah, sama-sama ekstrim itu, marilah kita melihatnya secara mubadalah. Mubadalah artinya ya balik kepada kesalingan dalam pernikahan itu sendiri. Jadi pada konteks inilah konsensual seks juga dipahami bahwa seks itu bagaimana menjadi ruang bersama. Karena ruang bersama maka ya dikelola agar dinikmati dan minimalnya tidak dipaksa gitu minimalnya itu. Tapi kalau bisa dinaikkan sampai menjadi dinikmati, menjadi pahala, menjadi baik, menjadi kebahagiaan,
menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang luhur. Jadi itulah kira-kira pembahasan pada pagi hari ini. Namun biar lebih sedikit terstruktur, ya mari kita mengawali tentu saja ya dengan apa yang sering disebut dalam berbagai kursus-kursus bimbingan perkawinan, baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama, teman-teman NU, Muhammadiyah, maupun yang lain tentang pilar pernikahan. Karena itulah yang menjadi bingkai kita ketika kita mengelola semua hal terkait dengan pernikahan, termasuk dalam hal ini adalah aktivitas seksual atau hubungan seksual. Bagaimana mengelolanya? Kemarin kita sudah membicarakan itu beberapanya. Nah, sekarang dalam konteks konsensual ini mungkin kita perlu merujuk ulang ya. Merujuk ulang karena ya ada orang yang memahami konsensual ini betul-betul milik pribadi, maka dia akan jaga dengan egoismenya. Nah, kalau yang seperti itu, maka nanti semua akan menjadi konsensual activity dalam setiap pernikahan itu, apapun nanti. Jadi itu betul sesungguhnya, tetapi ruang untuk bersamanya menjadi berkurang. Ruang untuk bersamanya. Padahal menikah itu ya dua individu yang sepakat untuk hidup dalam berpasangan. Nah, sehingga kalau dalam perspektif mubadalah, istilah konsensual seksnya itu harus diletakkan dalam seni mubadalah. Seni untuk yang mengelola dua pihak itu, karena ini tahu konsensual misalnya, maka bagaimana pihak yang satu itu tidak memaksakan tapi mengkondisikan, membuat ruang-ruang, membuat berbagai kemungkinan, memfasilitasi agar itu menjadi menarik, itu menjadi bagian dari ruang mubadalah itu. Jadi begitu kira-kira. Seninya tentu saja ya itu perlu belajar terus-menerus ya dalam sepanjang usia pernikahan itu, karena mubadalah itu ya sepanjang pernikahan, seni untuk berpasangan itu. Nah, tetapi yang lebih fokus lagi dalam konteks mubadalah juga, bagaimana kita memaknai teks baik ayat Quran maupun hadis itu tidak berat sebelah yang akhirnya menafikan konsensual seks itu. Berat sebelah artinya kewajiban melulu istri itu. Nah, tapi dia merupakan ruang bersama, ruang berpasangan. Nah, inilah 5 pilar itu yang harusnya menjadi maqasidus syariah, menjadi pilar-pilar hukum keluarga Islam. Yang pertama harusnya ini dulu. Jadi bukan tentang hukum menikah, boleh, wajib, bukan itu dulu. Menghalalkan hubungan, bukan itu dulu gitu. Justru inilah yang pilar dulu. Karena yang pilar inilah yang akan menentukan bagaimana rumusan, anggaplah hak dan kewajiban, walaupun itu mungkin beberapa kurang tepat ya. Tapi anggaplah aktivitas relasi itu bergerak menuju seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dalam surat Ar-Rum. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi sakinah itu kalau merupakan tujuan atau keinginan atau harapan dua belah pihak, maka pondasinya adalah ada mawaddah dan ada rahmah. Mawaddah itu rasa cinta yang mendorong kita atau membuat kita ingin memperoleh kebahagiaan dari pasangan kita. Nah, rahmah adalah rasa cinta yang mendorong kita ingin memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita. Kalau ingin memperoleh, berarti kita harus tahu bahagia kita dengan apa. Kalau ingin memberi, maka kita harus tahu bahagia pasangan kita dengan apa. Nah, itulah sakinah itu. Nah, karena tujuan atau harapan atau keinginan sakinah bersifat timbal balik atau mubadalah,
maka tentu saja pilar-pilar inilah yang akan menjaga. Yang pertama adalah misaqon ghalidho. Ini adalah disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana pernikahan itu menjadi ikatan bersama yang harus dikokohkan bersama gitu loh. Karena ini ikatan bareng, ya ayo dijaganya bareng-bareng, bukan menuntut saja atau berbuat saja. Menuntut saja itu mawaddah dalam konteks tafsir ayat tadi. Berbuat saja untuk pasangan itu rahmah. Jadi salah satu yaitu kurang mubadalah kalau cuma berbuat saja, pokoknya terserah suami atau terserah istri, pokoknya aku manut saja, pokoknya aku siap saja, pokoknya ya nggak bisa, karena ini bukan sholat gitu loh. Ini adalah ruang bersama, akad. Akad itu ikatan bersama yang disebut oleh Al-Quran misaqon ghalidhon. Yang kedua adalah zawaj. Zawaj itu ya seni untuk berpasangan, seni untuk bermitra. Jadi rasa berpasangan itu harus terus ditumbuhkan. Yang namanya berpasangan itu bukan meleburkan diri menjadi tidak ada, menjadi, atau justru sebaliknya menuntut terus sehingga pasangan itu terserah definisi saya. Ya zawaj itu ya seni untuk mau mendengar, mau berbicara. Begitu. Mau menerima, mau memberi. Mau berbuat, mau juga menuntut atau meminta. Begitu. Dan ini terus-menerus tentu saja sepanjang kehidupan pernikahan. Misaqon ghalidhon juga sama sepanjang pernikahan. Yang ketiga, pilarnya adalah muasyarah bil ma'ruf, yaitu saling berbuat baik. Jadi, ketika berpikir memberi dan berpikir menerima, itu perspektifnya mau saling berbuat baik. Kenapa? Ya karena berbuat baik itu kebaikan, ibadah, sedekah, kemarin kita sudah bicarakan. Jadi karena itu cari ma'rufnya, sisi ma'rufnya, sisi yang dikenali bersama sebagai kebaikan, yang dirasakan bersama sebagai kebaikan. Tentu tidak ada yang bulat dalam hidup ini. Bulat dalam arti betul-betul 50-50 misalnya. Tetapi setidaknya itu ada negosiasi, ada ada waktu dia, waktu saya gitu loh. Maksudnya kadang 70 saya, 30 dia, 30 saya, 70 dia, tetapi itu ma'ruf itu betul-betul dikenali dan dirasakan gitu loh. Mungkin sisinya kadang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang 50-50, tetapi jangan sampai betul-betul berbalikan, bukan ma'ruf gitu, tapi doror, tapi keburukan, tapi fasad gitu loh. Jangan sampai begitu. Karena dalam konsep maslahat dalam Islam itu disebutkan tidak ada sesuatu yang bulat 100% maslahah atau bulat 100% mafsadah. Itu tidak ada. Karena itu kita ya mencari yang sangat dekat sekali dengan ma'ruf itu. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah tentu saja ini pilar yang memungkinkan muasyarah, zawaj, dan misaqon itu menjadi terlaksana karena kita punya prinsip atau pilar untuk saling berembuk, saling berkomunikasi gitu. Dan terakhir adalah tarodin. Tarodin itu saling mencari keriduan pasangannya. Ini semua ada ayat Al-Qur'annya. Dan juga ada prakteknya dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran menyebutkan tarodin minhuma, tarodin bainahuma, tasyawurin minhuma, wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Kemudian misaqon ghalidho dan badal mar'i wa zauji atau tashtaki zaujaha dan lain sebagainya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang nanti menjadi pilar atau bingkai ketika kita membahas dan mengelola apapun dalam relasi pernikahan. Jadi kita sudah kadung mengistilahkannya hukum atau hak dan kewajiban gitu. Maka hak dan kewajiban juga harus dikelola dengan pilar ini, karena kalau tidak bisa jomplang. Orang nuntut saja kewajibannya, lupa haknya. Orang nuntut saja haknya,
lupa kewajibannya, atau orang melakukan kewajibannya saja lupa dengan haknya. Dan hak dan kewajiban itu dalam konteks pilar ini sesungguhnya fleksibel, tidak melulu satu arah belaka. Nah, pada konteks diskusi kita tentang konsensual seks atau seksual konsen, ya, atau seks yang diinginkan, atau seks yang disetujui persetujuan dalam konteks hubungan intim, itu sekali lagi dalam Islam itu bukan persetujuannya yang utama gitu loh, tetapi hukum atau syariah Islamnya yang utama. Nah, karena itu ada dalam bingkai yang telah disebutkan atau digariskan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Maka kalau kita lihat berbagai teks, berbagai pembahasan dalam tradisi maupun dalam khazanah Islam itu, yang pertama adalah bahwa hubungan seks itu hanya dibolehkan dalam pernikahan. Nah, ini harus jelas terlebih dahulu. Jadi tidak bisa hanya dasarnya saya setuju saja, karena seks adalah ya bagian dari aktivitas yang manusia yang itu harus tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum Allah pada konteks ini sebagaimana telah ditegaskan dan diputuskan oleh ulama itu adalah ada dalam bingkai pernikahan. Yang kedua, seks itu dalam Islam dipandang baik, bukan jijik, bukan buruk, bukan setan, bukan nafsu belaka gitu. Tetapi ya sesuatu yang manusiawi sebagaimana makan, minum, yang itu baik secara dasar, dan tinggal penggunaannya apakah mengarah pada kebaikan atau pada keburukan. Jadi memenuhi kebutuhan diri manusia itu pada dasarnya adalah baik. Bagian dari disebutkan yang ketiga adalah ibadah gitu loh. Jadi memenuhi, kita kemarin sudah bicara hal itu ya pada pertemuan yang kemarin, ibadah seksual itu. Jadi memenuhi kebutuhan seks itu bagian dari ibadah bahkan, dan bisa dianggap sebagai sedekah untuk diri dan sedekah untuk pasangan. Kalau dirinya memperoleh kebahagiaan, ya dia sedekah kepada diri. Kalau membahagiakan pasangan, maka dia sedekah kepada pasangan. Jadi seks itu pertama hanya ada dalam pernikahan, yang kedua dipandang baik, yang ketiga bahkan dianggap bagian dari ibadah dan sedekah. Artinya ibadah dan sedekah berarti seseorang akan dicatat sebagai beribadah. Nah, dalam konteks ini memperoleh pahala, gitu, pahala. Jadi ada nilai spiritual di sana. Karena seseorang bisa memenuhi kebutuhannya, lalu bisa menjadi tenang, lalu bisa beribadah, lalu bisa berbuat baik, lalu terdorong untuk mengapresiasi, akhirnya timbullah kebaikan-kebaikan lain yang disebut sebagai amal jariah pada pertemuan kemarin itu. Yang keempat adalah ini bagian dari seni untuk berbagi yang berpasangan tadi ya. Jadi karena itu seks tidak bisa dipandang hanya sebagai hak semata atau kewajiban semata. Jadi seni antara, saya nggak tahu sebutnya apakah hak atau kewajiban, saya lebih senang dengan istilah seni berbagi. Seni berbagi itu ya tentu kadang ada maunya saya, kadang ada maunya pasangan saya gitu loh. Nah itulah irisan-irisan itulah yang harus dikelola secara baik agar menemukan ibadahnya, menemukan sedekahnya, menemukan kebaikannya, dan sekaligus menemukan konsensual seksnya. Jadi pada konteks inilah konsensual seks itu dibicarakan menurut atau dalam perspektif mubadalah. Jadi konsensual seks itu bukan sesuatu yang awal mati terus kalau tidak ada sama sekali, nggak ada upaya lain. Nah, tapi karena seni berbagi, maka orang akan mencari kapan bisa konsensual, bagaimana mengkondisikan agar bisa konsensual.
ngobrol, bertanya soal waktu, soal cara, sehingga ya menjadi sesuatu yang konsensual dalam proses terus menerus gitu, terus menerus. Tidak harga mati yang dipatok setiap saat, lalu kemudian masing-masing akan mengambil konsensualnya sehingga tidak terjadi ruang untuk berbagi, ruang untuk bercerita, ruang untuk karena masing-masing menganggap ini kan hak saya gitu, dan lain-lain. Begitupun yang partai A yang menganggap ini adalah kewajiban, maka hanya menuntut istri belaka gitu. Yang kelima tentu saja berlaku prinsip dan pilar pernikahan yang saya sebutkan ada 5 tadi dalam hal semua aktivitas seksual, kira-kira begitu. Nah, tentu saja dalam konteks tafsir keagamaan, apalagi di sini banyak mahasiswa, maka arah saya lebih kepada lalu kemudian bagaimana kita merujuk pada ayat dan hadis terkait hal ini. Karena sudah kadung ayat dan hadis itu digunakan oleh partai A. Digunakan oleh orang-orang yang hanya berpikir seks itu sebagai kewajiban istri. Sehingga nggak ada ruang atau sedikit ruang bagi istri untuk mengatakan saya capek mas, untuk mengatakan saya sakit mas, atau untuk mengatakan saya juga pengen yang lain caranya, saya juga, dan lain-lain. Itu hampir ruangnya tidak ada karena selalu dicekoki dengan kewajiban agama. Kalau tidak, laknat malaikat. Nah, pada sisi itulah mubadalah memiliki relevansinya. Mubadalah memiliki tafsir, mubadalah memiliki kebermaknaannya. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan ayat yang saya kira sangat terkenal pada konteks ini, tetapi jarang diungkap ke publik semangat atau prinsipnya. Jadi ayat ini adalah ayat tentang bulan puasa tentu saja, yang bercerita bahwa pada bulan puasa dihalalkan bagi kamu untuk berhubungan intim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Nah, ini prinsipnya di sini. Ini prinsip zawaj itu di sini. Istri-istrimu, istri-istri kalian semua, lakum untuk kalian, laki-lakinya banyak, tentu perempuannya banyak. Maka istrimu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi istri. Nah, ini sedang bercerita tentang hubungan intim. Nah, kalau masing-masing menjadi pakaian, maka tentu saja ya kita lihat kira-kira fungsi pakaian itu apa. Yaitu menghangatkan. Berarti jadikanlah hubungan intim itu sesuatu yang menghangatkan. Menghangatkan siapa? Menghangatkan kamu, wahai laki-laki, dan kamu, wahai perempuan. Dalam konteks ini suami dan istri. Apalagi pakaian itu ya membuat nyaman gitu loh misalnya. Maka ya bikinlah hubungan intim itu sesuatu yang membuat nyaman. Nah, itu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, itu pertama kali adalah prinsip untuk hubungan intim. Nah, karena itu disinilah konsensual seks itu menjadi juga berarti. Bagaimana berarti bahwa dia nyaman. Kalau nyaman berarti ya dia mau, dia bersedia, dia siap. Karena itu seluruh kondisinya harus diupayakan. Gitu. Bagaimana agar tidak capek misalnya, bagaimana agar tidak marah misalnya, bagaimana agar tidak sakit misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi karena hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jadi masing-masing berusaha menjadi pakaian bagi pasangannya, dan berpikir bagaimana agar memperoleh kebaikan atau kenikmatan dari hubungan intim tersebut. Nah, dalam konteks mubadalah tentu saja istilah lakum di sini itu tidak hanya kepada suami, karena kewajiban puasa juga tidak hanya kepada laki-laki.
Jadi uhilla lakum lailatas siyami, sebagaimana ayat sebelumnya kutiba alaikum as-siyam, kumnya itu tidak hanya kepada laki-laki. Jadi kalau kita lihat terjemahan Kementerian Agama, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Nah, kalau dalam terjemahan Mubadalah itu ya bercampur dengan istrimu wahai laki-laki dan dengan suamimu wahai perempuan. Jadi jangan bercampur sama yang lain gitu loh. Jadi ini untuk mengatakan bahwa di malam hari itu kita masih bisa menikmati hubungan intim. Nah, karena itu ya dikelola waktunya, kesempatannya, moodnya, apalagi ya. Kenapa ya? Karena dialah pasanganmu itu. Kalau tidak dari pasanganmu, kalau tidak dari istrimu, dari siapa kamu bisa akan memperoleh hubungan intim itu? Begitupun si istri, kalau bukan dari suamimu, dari mana gitu loh. Nah, karena itu kalau dalam perspektif Mubadalah, maka jika ayat ini ingin menyapa laki dan perempuan, maka tafsirnya adalah harus meletakkan laki dan perempuan sebagai subjek. Wahai laki-laki, wahai perempuan, di malam hari Anda boleh loh berhubungan intim dengan pasanganmu. Nah, itu tafsir Mubadalahnya. Tentu literalnya istrimu, tetapi tafsirnya tidak bisa berhenti pada istrimu belaka, karena ya disebutkan mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, ketika ngomong mu itu kan juga ngomong kepada perempuan. Jadi ayat yang lain seterusnya juga sama, iktikaf itu boleh laki, boleh perempuan. Puasa wajib bagi laki-laki, wajib perempuan. Sahur baik laki-laki, baik bagi perempuan gitu loh. Nah, sama saja karena itu hubungan intim juga ya sama. Sehingga kata munya, kata kumnya itu harus berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, dan hubungan intimnya menjadi hak atau menjadi sesuatu yang dikonsensualkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, begitupun ayat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini sama saja. Nisa ukum secara literal artinya adalah istri. Harsun lakum, ladang bagi kamu. Tetapi secara tafsir Mubadalah artinya ya pasangan kamu. Sehingga bisa istri ketika untuk laki-laki, bisa suami ketika untuk perempuan. Dia menjadi ladang bagi kamu. Ladang untuk apa? Nah, ini kalau tafsir Kemenak mengatakan istri diumpamakan sebagai ladang tempat menanam benih. Nah, ini kan tafsirnya Kemenak. Benar nggak? Ya benar, tapi ya belum Mubadalah atau baru separoh gitu. Maka tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai. Kan nggak ada di Qur'annya. Tanamlah tidak ada, sebagaimana benih tidak ada. Ya kata-kata ladang saja. Dan karena itu ya sangat mungkin untuk ditafsirkan yang merah itu adalah dari tafsir Mubadalah, bahwa karena ini ladang bagi kalian wahai suami dan istri, tempat untuk menanam kebaikan, menyemai kebahagiaan, memperoleh kenikmatan, sebagaimana kita memperoleh kenikmatan atau buah dari ladang-ladang kita gitu. Nah, karena itu ya ini sangat mungkin untuk ditafsirkan secara Mubadalah agar laki-laki dan perempuan menjadi subjek dari seluruh kandungan ayat ini, sebagaimana bagian ayat yang lain juga menjadi subjek. Wabasyiril mu'minin, ini kan laki dan perempuan. Beri kabarlah kepada orang yang beriman, mau laki mau perempuan. Kamu akan bertemu sama Allah. Nah, kamu ini kan laki dan perempuan, gitu. Bukan laki-laki saja yang akan bertemu sama Allah. Nah, karena itu kum di awalnya juga adalah laki-laki dan perempuan, sehingga ketika ada kata-kata waqaddimu li anfusikum, yang diartikan utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu, maka secara Mubadalah dan pasanganmu. Karena kalau cuma untuk dirimu saja itu baru mawaddah. Kalau dan pasanganmu sudah rohmah atau dan rohmah, sehingga terciptalah sakinah itu. Jadi waqaddimu itu jamak, li anfusikum itu jamak, artinya adalah kalian pasangan suami istri. Dahulukan, kamu pengennya apa? Bicarakan, dapatkan itu dari aktivitas misalnya seksual kalian. Nah, utamakan itu, jangan hanya mikirin
anak misalnya, jangan hanya mikirin umat misalnya, jangan hanya mikirin ibadah saja, enggak, tapi utamakan keinginanmu juga gitu. Mau itu ya mau kalian, wahai suami dan istri, utamakan gitu. Wa qaddimu li anfusikum, tapi ketika mengutamakan itu juga ingat wattaqullah, kamu harus terus tetap bertakwa. Bertakwa artinya tentu saja mengkaitkan bahwa keberadaan kita adalah karena dan bersama atau oleh Allah, dan karena itu kita harus terus menggunakan hukum Allah ketika kita berelasi dengan orang lain. Tidak menyakiti misalnya. Jadi saya pengen apa yang saya inginkan bukan dengan cara menyakiti, itu wattaqullahnya. Wa qaddimu li anfusikumnya, kamu silahkan yang kamu inginkan itu capailah dari aktivitasmu. Tapi ingat, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, yaitu menyakiti misalnya, berbuat di luar kepatutan misalnya di jalan raya dan lain sebagainya, atau apapun yang akan membuat Anda melanggar hukum Allah tersebut. Jadi ruang antara kebahagiaan yang kita inginkan dibuka oleh Allah, tapi juga tetap dalam koridor hukum agar kita tidak sembrono, terutama dalam konteks berelasi itu menyakiti orang lain, terutama pasanganmu sendiri ya. Nah itulah ayat relasi seksual jika dipahami dengan cara atau tafsir mubadalah yang dibungkus atau dikelola secara bersama sebagai bagian dari consensual activity atau consensual sex tentu saja ya. Jadi inilah kira-kira semangat atau perspektif mubadalah dalam memaknai ayat-ayat relasi seksual, sehingga tidak menjadi ruang bagi seorang laki-laki untuk memaksakan keinginannya belaka, seakan-akan itu keinginan Tuhan pada keinginan dirinya. Nah, sementara perempuan juga sama punya keinginan, dan itu sah sebagai bagian dari kebaikan, bagian dari ibadah, bagian dari sedekah yang harus diucapkan, diungkapkan, dan kemudian dipenuhi oleh suaminya. Begitupun sebaliknya adalah suaminya. Karena itu hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu sekali, lama banget, itu juga harus kalau mau disampaikan dimaknai secara mubadalah. Karena kalau tidak akan menjadi amunisi bagi partai A untuk membenarkan dirinya seakan-akan surga, kebaikan, kebahagiaan hanyalah dengan cara yang seperti itu. Padahal kita tahu punya prinsip-prinsip pilar yang 5 itu. Dengan prinsip pilar yang 5 itu, maka semua ayat, semua hadis menjadi ruang mubadalah, menjadi ruang untuk memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi hadis ini misalnya biasa diartikan di biru itu apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang, lalu dalam kurung berhubungan intim. Padahal keranjang belum tentu untuk hubungan intim kan, tapi ya okelah diartikan seperti itu. Fa'abat, maka istri menolak dengan keras. Ulama fikih mengatakan tanpa alasan yang jelas. Abad itu penolakan yang sangat ultimatum atau ultimate, sangat tinggi. Sebagaimana iblis itu juga menolak ketika diperintahkan oleh Allah karena merasa lebih hebat, bangga diri. Aba itu begitu. Jadi aba itu dipakai untuk iblis yang menolak ketika diminta oleh Allah untuk sujud kepada malaikat. Jadi karena itu ya ulama menafsirkannya tanpa alasan yang cukup, yang dibenarkan, dan alasan ini ya memiliki korelasinya gitu. Fabata ghadbana, karena ditolak mentah-mentah, kalau menggunakan tafsir itu ya abanya dari kesombongan seorang istri gitu. Fabata ghadbana, maka suami akan marah gitu sepanjang malam. Nah, karena marah sepanjang malam, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka yang menolak tanpa alasan itu akan memperoleh
laknat dari malaikat sampai subuh karena suaminya marah itu. Nah ini diartikan atau digunakan seringkali oleh partai A untuk menakut-nakuti, untuk memaksa, dan akhirnya agama dalam konteks ini adalah tafsir hanya digunakan oleh laki-laki untuk memaksa perempuan, lalu perempuan tidak punya alat untuk menolak ketika dia punya alasan menolaknya itu. Padahal hadisnya disebut sebagai kata aba. Nah, karena itu pada konteks ini memang secara literal artinya adalah biru, tapi secara mubadalah, secara tafsir yang kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang 5 tadi, maka maknanya adalah bagaimana seorang suami dan istri sebagai pasangan itu mengelola kebutuhan bersamanya secara mubadalah. Sehingga terjemahannya adalah apabila seseorang dalam pasangan suami istri itu mengajak pasangannya untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa seks, bisa yang lain, salah satu saja. Jadi ila firasyihi itu simbol saja untuk kebutuhan yang memuncak, yang paling utama, yang paling diinginkan, gitu. Lalu kemudian yang diajaknya itu menolak mentah-mentah, gitu. Ini sudah tahu kebutuhan kebutuhan yang akan menguatkan ikatan pernikahan, mungkin bahasa psikologinya energi cinta, yang itu tidak hanya seks, hanya salah satunya. Ini energi yang untuk menguatkan relasi, tetapi yang nggak mau sama sekali, tanpa alasan yang jelas, diusahakan juga tetap tidak mau gitu loh. Tentu saja yang mengajaknya akan marah. Nah, karena ada yang menolak, ada yang marah, dua hal inilah yang membuat kehidupan suami istri penuh dengan laknat malaikat. Apa itu laknat? Ya, dijauhkan dari rahmat. Itu rahmat adalah kasih sayang. Jadi tentu karena yang satu menolak, yang satu marah, maka tidak ada kasih sayang. Nah, agar tidak ada laknat, maka ya yang satu jangan marah, yang satu jangan menolak. Gitu loh. Karena hubungan suami istri itu kalau yang satu marah, yang satu menolak, tentu saja akan tidak hanya hambar, tapi akan penuh dengan neraka, penuh dengan laknat, penuh dengan kebencian, penuh dengan, dan ini harus dikurangi, kalau bisa dieliminasi dengan cara-cara apa? Ya memenuhi kebutuhan atau keinginan energi cinta masing-masing. Bagaimana caranya? Ya kepilar tadi. Diajak berbicara musyawarah, diajak untuk berbuat kebaikan, muasyarah bil ma'ruf, diajak untuk menjadi aktif untuk mengokohkan ikatan pernikahan, misakon ghalidho, diajak berpikir bahwa saya berhak, dia berhak, atau saya ingin, dia ingin, itulah berpasangan, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira teman-teman sekalian sebagai awal.